Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama Umi Sinta di sini. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran matematika. Simak video dari Umi ya. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar matematika tentang materi KPK dan FPB. Tujuan dari materi pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasikan kelipatan suatu bilangan. Dan melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasikan faktor suatu bilangan. Ciri khas Baitul Jannah pada materi ini adalah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 176, Allah berfirman, Allah memberi fatwa kepadamu tentang qalaah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya atau saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka atau ahli waris itu sendiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pada minggu lalu, kita sudah belajar tentang matematika, materi tentang kelipatan dan faktor dari suatu bilangan, dan juga kita sudah belajar tentang materi kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau KPK yang ada hubungannya dengan materi minggu lalu, yaitu kelipatan dan faktor persekutuan dari suatu bilangan ya. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 2 atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Cara menentukan KPK dengan mudah yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Dengan pohon faktor, KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, maka pilih yang pangkatnya paling besar. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan KPK dari 18 dan 24. Penyelesaiannya, kita tentukan faktorisasi prima dari 18 dan faktorisasi prima dari 24. Kita tentukan dahulu faktorisasi prima dari 18. 18 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dan bilangan 9. 9 itu adalah perkalian bilangan prima 3 dan bilangan prima 3. Sehingga faktorisasi prima dari 18 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3. Sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Mengapa ditulis 3 pangkat 2? Karena 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Sekarang kita tentukan faktorisasi prima dari 24. 24 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dan bilangan 12. 12 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dan bilangan 6. 6 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dan bilangan prima 3. Sehingga faktorisasi prima dari 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Karena 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali, maka dapat ditulis sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Kita sudah dapatkan faktorisasi prima dari 18, yaitu 2 dikali 3 pangkat 2. Dan faktorisasi prima dari 24, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, bisa kita lihat ada faktor prima yang sama, yaitu faktor prima 2 dan faktor prima 3.
Maka seperti syarat aturan KPK, jika ada faktor prima yang sama, maka kita pilih faktor prima yang pangkatnya paling besar. Pada bilangan 18, faktor prima 2-nya pangkat 1. Sedangkan pada bilangan 24, faktor prima 2-nya pangkat 3. Sehingga kita pilih pangkat yang paling besar, yaitu 2 pangkat 3. Pada bilangan 18, faktor prima 3-nya pangkat 2. Sedangkan pada bilangan 24, faktor prima 3-nya pangkat 1. Sehingga kita pilih pangkat yang paling besar, yaitu 3 pangkat 2. Langkah yang terakhir, kita kalikan semua faktor prima tersebut yang sudah kita pilih tadi, yaitu kita kalikan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Jadi KPK dari 18 dan 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 bisa kita uraikan menjadi 2 dikali 2 dikali 2. Dan 3 pangkat 2 dapat kita uraikan 3 dikali 3. Sehingga 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8, dan 3 dikali 3 sama dengan 9. Sehingga 8 dikali 9 sama dengan 72. Jadi KPK dari 18 dan 24 sama dengan 72. Contoh soal yang kedua, tentukan KPK dari 8 dan 12. Penyelesaiannya kita tentukan faktor prima dari 8 dan faktor prima dari 12. Kita tentukan dahulu faktorisasi prima dari 8. 8 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dan bilangan 4. 4 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dan bilangan prima 2. Sehingga faktorisasi prima dari 8 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Mengapa ditulis 2 pangkat 3? Karena 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Sekarang kita tentukan faktorisasi prima dari 12. 12 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dan bilangan 6. 6 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dan bilangan prima 3. Sehingga faktorisasi prima dari 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Karena 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Kita sudah dapatkan faktorisasi prima dari 8 dan 12. Faktorisasi prima dari 8 adalah 2 pangkat 3. Dan faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, bisa kita lihat ada faktor prima yang sama, yaitu faktor prima 2. Hanya faktor prima 2 ya. Maka, seperti syarat aturan KPK, jika ada faktor prima yang sama, maka kita pilih faktor prima yang pangkatnya paling besar. Pada bilangan 8, faktor prima 2-nya pangkat 3. Sedangkan pada bilangan 12, faktor prima 2-nya pangkat 2. Sehingga kita pilih pangkat yang paling besar, yaitu 2 pangkat 3. Langkah yang terakhir, kita kalikan semua faktor prima tersebut yang sudah kita pilih, yang sama dan juga yang tidak sama. Sehingga kita dapat mengalihkan faktor primanya, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi KPK dari 8 dan 12 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 dapat kita uraikan menjadi 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian dikali 3.
2 kali 2 dikali 2 hasilnya adalah 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Jadi KPK dari 18 dan 12 sama dengan 24. Materi yang kedua yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Cara menentukan FPB dengan mudah yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Dengan pohon faktor, FPB ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama yang pangkatnya paling kecil. Jadi berbeda dengan KPK ya, kalau KPK mengalihkan semua faktor prima yang sama dan yang juga tidak sama, tetapi pada FPB ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama saja, yang pangkatnya paling kecil. Ya, diingat. Jadi untuk FPB yang dikalikan faktor primanya adalah yang sama saja dan yang pangkatnya paling kecil. Contoh soal FPB yang pertama yaitu tentukan FPB dari 12 dan 16. Penyelesaiannya, langkah yang pertama kita tentukan faktorisasi prima dari 12 dan faktorisasi prima dari 16. Yang pertama kita tentukan faktorisasi prima dari 12. 12 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dan bilangan 6. 6 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dan bilangan prima 3. Sehingga faktorisasi prima dari 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Sekarang kita tentukan faktorisasi prima dari 16. 16 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dan 8. 8 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dan bilangan 4. 4 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dan bilangan prima 2. Sehingga faktorisasi prima dari 16 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Karena 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali, maka dapat ditulis sama dengan 2 pangkat 4. Kita sudah dapatkan faktorisasi prima dari 12, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. Dan faktorisasi prima dari 16, yaitu 2 pangkat 4. Kemudian, langkah selanjutnya, kita lihat faktor prima yang sama. Faktor prima yang sama saja ya yang kita lihat. Pada bilangan 12 dan 16 terdapat faktor prima yang sama yaitu 2. Pada bilangan 12 faktor prima 2-nya pangkat 2. Sedangkan pada bilangan 16 faktor prima 2-nya pangkat 4. Maka sesuai syarat pada FPB yang kita pilih adalah faktor prima 2 yang pangkatnya paling kecil, yaitu yang pangkatnya 2 atau yang kita pilih adalah 2 pangkat 2. Jadi FPB dari 12 dan 16 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kita uraikan menjadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi FPB dari 12 dan 16 sama dengan 4. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan FPB dari 20 dan 30. Penyelesaiannya, kita tentukan faktorisasi prima dari 20 dan faktorisasi prima dari 30. Yang pertama kita tentukan faktorisasi prima dari 20. 20 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dan bilangan 10. 10 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dan bilangan prima 5. Sehingga faktorisasi prima dari 20 sama dengan 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Sekarang kita tentukan faktorisasi prima dari 30. 30 itu adalah perkalian bilangan prima 2 dikali bilangan 15.
15 itu adalah perkalian bilangan prima 3 dan bilangan prima 5. Sehingga faktorisasi prima dari 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Kita sudah dapatkan faktorisasi prima dari 20 yaitu 2 pangkat 2 dikali 5. Dan faktorisasi prima dari 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Kemudian kita lihat faktor prima yang sama. Pada bilangan 20 dan 30 terdapat dua faktor prima yang sama, yaitu faktor prima 2 dan faktor prima 5. Pada bilangan 20, faktor prima 2-nya pangkat 2, sedangkan faktor prima 2 pada bilangan 30 pangkat 1. Maka sesuai syarat pada EPB yang kita pilih adalah faktor prima 2 yang pangkatnya paling kecil, yaitu yang kita pilih adalah 2 pangkat 1. Selain faktor prima 2, yang sama lagi adalah faktor prima 5. Pada bilangan 20 dan 30 kebetulan sama, faktor prima 5-nya berpangkat 1. Maka yang kita pilih adalah pangkat 5 yang berpangkatnya 1 ya. Kemudian langkah terakhir yaitu kita kalikan semua faktor prima yang sama tadi. Faktor prima yang sama yang kita pilih tadi adalah 2 dan 5. Semuanya berpangkat 1. Jadi EPB dari 20 dan 30 sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 2 atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Cara menentukan KPK dengan mudah yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Dengan pohon faktor, KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, maka pilih yang pangkatnya paling besar. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Cara menentukan EPB dengan mudah yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Dengan pohon faktor, EPB ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama yang pangkatnya paling kecil. Sekian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.